Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kita akan memulai materi geografi mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Pada pertemuan sebelumnya di kelas kita sudah membahas tentang suhu udara, tekanan udara, angin, dan yang terakhir itu kelembaban udara. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian mengenai rangkuman tentang awan dan juga dampak iklim terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang apa sih itu awan dan jenisnya. Nah, kita mulai ya. Awan adalah kumpulan butiran-butiran es yang diameternya 20-50 mikron dan melayang di udara. Jenis awan ini berdasarkan bentuknya ada 4 macam. Yang pertama ada awan sirus, awan stratus, awan cumulus, dan juga awan nimbus atau awan hujan. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu jenis awan dulu. Yang pertama ada awan sirus. Awan sirus ini merupakan awan yang memiliki ciri-ciri bentuknya seperti serat dan seperti bulu ayam yang halus. Jadi awan sirus ini bentuknya seperti bulu ayam. Nah, ini adalah contoh awan sirus di mana bentuknya dia seperti serat dan berbentuk seperti bulu ayam. Apakah kalian pernah melihat awan sejenis ini? Lalu yang kedua ada awan stratus. Awan stratus itu merupakan awan yang memiliki ciri-ciri bentuknya berlapis, meluas, dan tampak seperti kabut. Biasanya munculnya awan stratus ini merupakan pertanda bahwa cuaca pada hari itu akan baik. Nah, ini adalah contoh awan stratus, di mana cirinya sama ya seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ciri awan stratus ini yaitu dia berlapis, meluas, dan juga tampak seperti kabut yang menutupi seluruh langit. Lalu yang ketiga, ini ada awan cumulus. Awan cumulus ini yaitu awan yang bergumpal-gumpal atau awan yang puncaknya bertumpuk. Biasanya kalau terdapat awan cumulus di langit, ini menandakan bahwa akan terjadi hujan. Nah, ini merupakan gambar dari awan cumulus, di mana awan cumulus ini tadi yang sudah Ibu sebutkan ciri-cirinya. Awan cumulus ini memiliki ciri bergumpal-gumpal ke atas. Lalu yang terakhir ini ada awan nimbus atau awan yang menyebabkan terjadinya hujan. Biasanya ciri awan nimbus ini yaitu tebal, bentuknya tidak menentu, warna hitam, dan juga awan ini biasanya sering mendatangkan badai, petir, angin, dan juga hujan. Nah, ini adalah contoh dari awan nimbus. Hampir sama dengan awan cumulus, namun awan nimbus ini biasanya warnanya hitam pekat atau abu, dan biasanya awan nimbus ini juga yang menimbulkan hujan dan petir di permukaan bumi. Tadi penjelasan pertama mengenai jenis awan berdasarkan bentuknya itu ada awan sirus, awan stratus, awan cumulus, dan juga awan nimbus atau awan yang menimbulkan hujan. Sekarang jenis awan yang kedua itu ada awan berdasarkan ketinggiannya. Ini dibagi menjadi 3, ada awan rendah, awan menengah atau sedang, dan juga awan tinggi. Kita bahas yang pertama. Awan rendah itu merupakan awan yang berada pada ketinggian 2000 meter, di mana awan rendah ini meliputi awan stratus, awan cumulus, dan juga awan stratocumulus. Ciri dari awan rendah ini jenisnya itu berawalan kata stra, berarti itu menunjukkan awan rendah. Lalu jenis awan berdasarkan ketinggian yang kedua itu ada awan menengah ataupun sedang. Awan menengah atau sedang ini berada pada ketinggian 2000 meter sampai 6000 meter, meliputi jenis awan altocumulus dan juga altostratus. Awan menengah ini ciri awannya yaitu berawalan kata alto atau artinya sedang.
Lalu yang ketiga, ini ada awan tinggi. Awan tinggi ini berada pada ketinggian lebih dari 6.000 meter, di mana jenis awannya meliputi awan cirrus, cirrocumulus, dan juga cirrostratus. Ciri dari awan tinggi ini biasanya awannya itu adalah ci. Paham ya? Kalau awan rendah itu awalannya stra. Kalau awan menengah itu awalannya alto, awan tinggi itu awalannya ci. Nah, tadi kita udah membahas tentang materi awan. Sekarang kita akan membahas tentang hujan. Apa sih hujan itu? Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air ke permukaan bumi, atau hujan ini biasa disebut dengan proses presipitasi. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada hujan zenital, ada hujan orografis, ketiga ada hujan muson atau hujan musim, yang keempat ada hujan frontal. Nah, kita bahas yang pertama, hujan zenital. Hujan zenital ini merupakan hujan yang terjadi di daerah tropis. Hujan ini biasanya terjadi pada sore hari sekitar pukul 2 sampai dengan 3 sore hari. Hujan ini sifatnya sangat lebat, banyak guntur, dan juga disertai dengan angin. Atau hujan zenital ini biasa orang Sunda kenal ini dengan hujan poyan. Lalu yang kedua ada hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah lereng pegunungan. Jadi kata kuncinya itu orografis itu hujan yang terjadi di daerah lereng pegunungan. Nah, seperti gambar di bawahnya, ini anggap saja gunung ya. Di daerah sini, daerah lereng yang terjadi hujan itu merupakan daerah orografis atau daerah yang terjadi hujan orografis. Sedangkan daerah sebaliknya yang tidak mendapatkan hujan itu dinamakan daerah bayangan hujan. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada hujan muson atau hujan musim. Hujan muson ini merupakan hujan yang terjadi akibat angin muson barat yang membawa banyak uap air sehingga banyak menimbulkan hujan. Nah, untuk hujan muson ini kemarin di pertemuan di kelas kita sudah membahas tentang angin muson, di mana angin muson ini terbagi menjadi dua, yaitu ada angin muson barat dan juga ada angin muson timur. Angin muson barat itu merupakan angin yang menyebabkan terjadinya musim hujan di Indonesia, sedangkan angin muson timur itu merupakan angin yang menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Angin muson barat ini merupakan angin yang bertiup dari benua Asia, yaitu dari sini, dari atas ke benua Australia ke bawah. Kenapa bisa terjadi hujan di Indonesia? Gini proses terjadinya. Ketika terjadi angin muson itu kan angin bertiup dari benua Asia ke benua Australia atau dari atas ke bawah. Itu kita bahas dulu yang pertama, angin muson barat atau angin yang menimbulkan hujan di daerah Indonesia. Angin muson barat itu terjadi karena adanya angin yang bertiup dari benua Asia dari atas ke benua Australia ke bawah. Gitu. Ketika sampai di Indonesia, angin tersebut mengalami kejenuhan karena dia banyak membawa uap air. Sehingga ketika di Indonesia, awan tersebut sedikit demi sedikit menurunkan airnya, otomatis di Indonesia terjadi musim hujan. Nah, sebaliknya, apabila ketika terjadi angin muson timur atau angin yang menyebabkan kemarau di Indonesia, itu angin muson timur bertiup dari arah bawah atau dari benua Australia ke atas, ke benua Asia. Otomatis ketika angin bertiup dari bawah ke atas, itu dia banyak melewati gurun. Sehingga ketika sampai di Indonesia, Indonesia mengalami kekeringan atau Indonesia mengalami musim kemarau. Paham ya? Ini masih pembahasan mengenai hujan muson atau hujan musim, dimana
ketika di Indonesia dalam 1 tahun itu terjadi musim hujan dan musim kemarau, bagaimana dengan belahan bumi dunia yang lain gitu, misalkan negara Eropa, negara yang dekat kutub, itu dalam 1 tahun itu terjadi musim apa aja. Nah, itu bisa kita jawab dari peredaran semu tahunan matahari, di mana peredaran semu tahunan matahari ini membutuhkan waktu 365 hari atau waktu 1 tahun gitu. Nah, kalau di Indonesia itu tadi terjadi musim hujan dan musim kemarau dalam 1 tahun, sedangkan di belahan bumi yang lain itu dalam 1 tahun itu terjadi 4 musim. Ada musim semi, gugur, panas, dan juga musim dingin. Nah, ini merupakan pola peredaran semu tahunan matahari. Pada tanggal 23 Maret sampai dengan 21 Juni ini belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan itu mengalami musim gugur. Lalu pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, ini belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Desember sampai dengan 23 Maret, ini belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Sedangkan di Indonesia itu yang letaknya berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, ini dalam 1 tahunnya mengalami musim kemarau dan mengalami musim hujan. Akhir ini ada hujan frontal. Hujan frontal ini biasa disebabkan atau diakibatkan karena angin frontal, di mana hujan frontal ini merupakan hujan yang terjadi di daerah front. Apa sih daerah front itu? Daerah front adalah daerah pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin karena perbedaan tekanan udara. Nah, gambarnya seperti ini ya, hujan frontal itu. Anggap ini yang bawahnya itu tanah. Tadi hujan frontal itu merupakan hujan yang terjadi di antara daerah massa udara panas dengan massa udara dingin. Daerah front itu artinya tengah-tengah antara udara panas dengan udara dingin. Membahas tentang klasifikasi iklim dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebagaimana tugas yang Ibu berikan di minggu kemarin, Ibu sudah memberikan tugas mengenai rangkuman tentang jenis-jenis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, iklim itu secara garis besar terdapat 4 jenis. Yang pertama ada iklim matahari, iklim Köppen, iklim Junghun, dan yang terakhir ada iklim Schmidt dan Ferguson. Nah, klasifikasi iklim yang pertama itu ada iklim matahari. Iklim matahari merupakan iklim yang didasarkan pada letak garis lintangnya. Iklim matahari itu terbagi menjadi 4. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan juga ada iklim kutub. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis itu merupakan iklim yang berada di daerah dengan letak lintang antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lalu iklim yang kedua itu ada iklim subtropis. Iklim subtropis ini merupakan daerah dengan letak lintang antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga ada iklim sedang. Iklim sedang ini merupakan iklim yang berada di daerah dekat dengan letak lintang antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan. Lalu yang terakhir ada iklim kutub. Iklim kutub ini merupakan iklim yang berada di antara letak lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat letak lintang selatan. Nah, kita lihat dulu iklim matahari sesuai dengan letak lintang
Yang pertama, itu ada iklim tropis. Iklim tropis itu tadi iklim yang berada di antara lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Berarti ada di daerah sini. Ada di daerah Indonesia. Indonesia itu merupakan iklim atau negara yang memiliki iklim tropis. Lalu yang kedua, ada iklim subtropis. Iklim subtropis itu merupakan iklim yang berada di antara letak lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Berarti ada di daerah sekitar sini. Negara yang memiliki 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan juga musim dingin. Contoh negaranya misalkan negara Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini ada iklim sedang. Iklim sedang itu merupakan iklim yang berada di antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 lintang utara maupun lintang selatan. Berarti ada di atasnya, di sini. Sebelum daerah kutub, meliputi wilayah Rusia contohnya. Rusia itu ini kan, nah yang ini yang putih. Terus yang terakhir ada iklim kutub. Iklim kutub itu merupakan iklim yang berada di antara letak lintang 66,5 lintang utara sampai 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Berarti ada di sini, di atasnya, ada di kutub. Nah ini nggak kelihatan ya yang ini. Iklim kutub, iklim dingin. Wilayahnya meliputi kutub utara atau kutub selatan di bawah. Yaitu ada iklim Koppen. Iklim Koppen ini merupakan iklim yang didasarkan pada kombinasi antara temperatur udara dan juga curah hujan. Iklim Koppen ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan juga ada iklim E. Iklim A itu adalah iklim tropis, iklim B adalah iklim kering, iklim C adalah iklim sedang, iklim D adalah iklim dingin, dan iklim E adalah iklim kutub. Iklim A adalah iklim hutan hujan tropis, di mana iklim A ini memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu rata-rata 70 meter kubik per tahun, dan suhu udara bulannya rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada iklim AF atau hutan hujan tropis, di mana wilayahnya meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera dan juga Kalimantan. Lalu yang kedua ada iklim monsun tropis atau AM, yaitu terdapat di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Yang ketiga ada iklim AW atau iklim savana. Di sini terdapat di wilayah Nusa Tenggara dan juga Madura. Nah, ini persebaran iklim Koppen yang ada di Indonesia. Yang warna biru ini merupakan iklim AF atau hutan hujan tropis. Gambarnya seperti ini. Nah, iklim hutan hujan tropis, di mana curah hujannya sangat tinggi dan didominasi oleh tumbuhan yang berdaun lebat. Lalu ada iklim AM atau monsun tropis yang berwarna hijau, yang berwarna biru muda. Yang ini ya. Ini ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Contohnya kayak gini. Nah, hutan jati itu merupakan daerah yang dimiliki oleh iklim monsun tropis, di mana monsun tropis ini dia memiliki 2 ciri, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Hutan jati ini sesuai dengan ciri iklim monsun tropis, di mana ketika musim hujan dia tumbuh dengan lebat, sedangkan ketika musim kemarau mereka menggugurkan daunnya. Seperti ini contohnya. Lalu yang ketiga ada iklim savana atau AW. Ini ada di daerah Madura di sini dan di Nusa Tenggara, daerah sini. Gambarannya seperti ini. Nah, iklim savana.
Contohnya yang ada di Indonesia itu yaitu ada di Taman Nasional Baluran, Banyuwangi, Jawa Timur. Masih di iklim Köppen, kita membahas tentang iklim yang kedua yaitu iklim B atau iklim kering. Di sini iklim B itu memiliki ciri curah hujan yang rendah. Contohnya misalkan gurun. Ini gambarnya. Lalu iklim Köppen yang ketiga yaitu iklim C. Di sini cirinya biasanya berada di wilayah yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan juga musim gugur. Contohnya misalkan negara Korea, Cina, Jepang, Prancis, itu merupakan wilayah yang memiliki iklim C. Lalu yang keempat ada iklim D atau iklim hujan salju, di mana iklim D ini berada di wilayah dekat dengan kutub. Contohnya misalkan negara Rusia. Seperti ini. Lalu iklim Köppen yang terakhir itu ada iklim E atau iklim kutub. Iklim kutub ini memiliki ciri yaitu wilayahnya tidak mengenal musim panas. Jadi selama 1 tahun itu hanya ada musim dingin. Contohnya yaitu wilayah kutub. Nah, lanjut lagi ya. Ini klasifikasi iklim yang ketiga ada iklim Junghun. Iklim Junghun ini merupakan iklim yang didasarkan pada ketinggian dan juga jenis tumbuhan yang cocok di suatu daerah. Nah, ini berdasarkan ketinggiannya. Iklim Junghun ini dibagi menjadi 4 wilayah. Ada daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Daerah panas ini memiliki ketinggian 0 sampai 600 meter, di mana jenis vegetasinya hanya cocok untuk ditanami tanaman padi dan juga tebu. Lalu yang kedua ada daerah sedang. Daerah sedang ini memiliki ciri ketinggiannya di antara 600 meter sampai 1500 meter. Tanaman yang cocoknya yaitu tembakau, kopi, dan juga coklat. Lalu daerah sejuk ini berada di antara ketinggian 1500 sampai 2500. Tanaman yang cocoknya yaitu kopi, teh, kina, dan juga sayuran. Lalu yang terakhir ada daerah dingin, di mana cirinya yaitu ketinggiannya lebih dari 2500 meter ke atas. Di daerah sini tidak ada tanaman yang dibudidayakan. Kenapa? Karena suhunya yang terlampau dingin, otomatis tanaman juga tidak dapat hidup. Lalu iklim yang keempat ini ada iklim menurut Smith dan Ferguson. Iklim Smith dan Ferguson ini merupakan iklim yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah curah hujan setiap bulan dalam waktu 1 tahun yang dikenal dengan perbandingan bulan basah dan juga bulan kering. Nah, di sini apabila dikatakan bulan basah dan bulan kering ini apabila bulan kering ini curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan kering ini berarti kurang dari 60 mm. Lalu dikatakan bulan lembab itu merupakan curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Lalu bulan basah ini curah hujannya lebih dari 100 mm. Nah, klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson ini dibagi ke dalam tipe iklim A, B, C, D, E, F, G, dan juga H. Di mana A ini merupakan kategori sangat basah, B itu basah, C agak basah, D sedang, E agak kering, F kering, G sangat kering, H luar biasa kering. Di mana untuk menentukan kategori ini harus diketahui nilai Q-nya. Nah, adapun rumus untuk menentukan tipe iklimnya adalah rumusnya ini. Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%. Ingat ciri yang tadi bahwa ciri bulan kering itu adalah kurang dari 60 mm. Sedangkan bulan basah itu cirinya lebih dari 100 mm.
Kalau di antara 60 sampai 100 mm itu namanya bulan lembab. Paham ya? Kita coba kerjakan contoh soal untuk menentukan tipe iklim Smith-Ferguson. Nah, di sini contoh soalnya, curah hujan pada kota Z selama 1 tahun. Yang ini ya, ini data curah hujan kota Z selama 1 tahun. Pertanyaannya, tentukan berapakah nilai Q dan tentukan tipe iklimnya berdasarkan tipe iklim Smith-Ferguson yang tadi. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%. Nah, sekarang kita cari dulu berapa jumlah bulan kering dan berapa jumlah bulan basah. Ingat ciri yang tadi, bahwa bulan kering itu curah hujannya nilai yang kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basahnya itu nilainya lebih dari 100 mm. Nah, sekarang kita tandain di kotak ini mana yang bulan kering, mana yang bulan basah. Bulan kering kita tandai warna merah. Sedangkan bulan basah kita tandai warna hijau. Ya. Nah, kita tandain mana yang bulan kering. Bulan kering itu kurang dari 60 mm. Berarti ini, yang ini, terus ini, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, dan juga Desember. Ini merupakan bulan kering. Sedangkan bulan basah itu yang nilainya lebih dari 100 mm. Berarti ini Januari, Maret, Juni, dan Oktober. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Bulan keringnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bulan kering jumlahnya ada 8. Sedangkan bulan basah itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tinggal kita masukkan. Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%. Jumlah bulan keringnya tadi berapa? Yang ini 8 dibagi jumlah bulan basahnya 4 dikali 100%. Nah, tinggal kita hitung, mau dikaliin dulu ini baru dibagi boleh, mau dibagi dulu baru dikali juga bisa. Kita kerjakan biar gampang, ngerjain dulu yang ini. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, sekarang 25 dikali 8 berapa? Kita hitung 25 dikali 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Kita simpan di sini. 8 kali 2 16 ditambah 4 sama dengan 200. Jadi hasilnya 200%. Kita lihat di tabel yang tadi, tabel yang ini. Kalau 200 hasilnya berapa? 200 berarti ada di iklim F, yaitu kategori kering dengan nilai 167 sampai 300. Berarti kita tulis di sini. Tipe iklim F, kategori kering. Paham ya? Nilai Q-nya segini, tipe iklimnya yang ini. Materi yang selanjutnya itu adalah manfaat iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Iklim itu bisa menimbulkan dampak yang baik maupun dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang manfaat iklim dahulu atau dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama itu biasanya dengan iklim sejuk manusia mencari tempat tinggal di daerah yang sejuk, jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin.
Lalu manfaat yang kedua yaitu usaha pertanian sangat bergantung dengan iklim. Kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara dengan iklim tropis, di mana berbagai jenis tanaman pertanian itu dapat tumbuh dengan subur di daerah Indonesia. Lalu yang ketiga, nelayan memanfaatkan angin untuk mencari ikan. Kalau misalkan nggak ada angin, itu nelayan nggak bisa mencari ikan. Nelayan ini biasanya memanfaatkan angin darat dan angin laut. Lalu manfaat yang keempat itu penyiar radio memanfaatkan gelombang radio yang dipantulkan dari lapisan ionosfer di atmosfer. Lalu yang selanjutnya ada dampak iklim bagi kehidupan. Dampak iklim ini merupakan dampak yang negatif yang ditimbulkan dari adanya iklim. Yang pertama ini terganggunya kesehatan akibat perubahan cuaca seperti flu dan demam berdarah. Lalu mencairnya bongkahan es di kutub utara. Terbukti ya kalau saat ini itu sedang adanya pemanasan global, sehingga es-es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan itu ikut mencair. Lalu yang ketiga ini naiknya permukaan laut sehingga menimbulkan banjir di daerah pantai. Terus akibat atau dampak negatif dari iklim yang berubah-ubah itu akan mengakibatkan aktivitas pertanian menjadi terganggu. Contohnya seperti lahan pertanian menjadi banjir, otomatis kebutuhan pangan di Indonesia juga akan menurun. Terus akibat iklim juga dapat menimbulkan kebakaran hutan. Dan dampak yang terakhir yaitu aktivitas wisatawan terganggu karena pengaruh cuaca yang buruk. Misalkan kita mau ke pantai, tetapi cuaca di pantai itu lagi hujan besar, otomatis kita nggak bisa menikmati suasana pantai. Contohnya seperti itu. Nah, itu materi terakhir di lapisan atmosfer.